kita kadang-kadang, apa ya, bukannya kita Mhm, ada gitu sebagian yang mhm. mengkondisikan ya artis tuh image-nya seperti inilah gitu loh. Bisa dibawa Heeh, waktu itu gitu. jadi saya juga pernah seminar sama kepala sekolah gitu loh, Mhm, kepala sekolah yang, sangat bijaksana, wise sekali gitu loh mhm, di mata orang gitu. Dan dia juga mendapat gambaran, artis tuh image-nya seperti itu meskipun nggak semuanya gitu loh. mhm. Jadi akhirnya kita perlahan-lahan masyarakat terdoktrin kali ya, jadi Iya, image artis gini gampangan iya. gini-gini. 152 orang wanita di Jakarta diperkosa, kemudian 16 orang wanita di Solo, Medan, Palembang, dan Surabaya. Hampir 170 orang wanita menjadi korban perkosaan hanya dalam waktu 2 bulan. Di tempat-tempat inilah peristiwa biadab itu dilakukan secara beramai-ramai, dilanjuti dengan penyiksaan dan pembunuhan. Suatu peristiwa yang telah menodai gerakan reformasi itu kini menjadi bagian dari derita yang harus ditanggung wanita Indonesia. Mungkinkah para korban akan mampu mengadu dan memberikan bukti setelah harga diri mereka dilucuti? Bukankah si pelaku harus mendapat hukuman yang pantas setelah kehormatan dan masa depan para perempuan dirampas? Apakah kaum wanita sudah kehilangan hak asasi untuk mendapat rasa aman dalam hidupnya? Wah, seremnya pemirsa. Makin gila aja nih. Seandainya kejadian ini terjadi pada diri saya, maka saya sangat kecewa sekali menjadi wanita. Aduh, sebenarnya kita ini orang awam. Apa sih yang sedang terjadi? Kenapa pakai ada yang namanya perkosaan, pelecehan, dan yang paling sadis ada pelecehan seksual dengan kekerasan. Waduh, ini kalau begini diterusin terus, dibiarin, bisa habis perempuan di Indonesia. Baiklah pemirsa, untuk tamu kita yang pertama, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang penyanyi. Dia juga pencipta lagu, dia suaranya cukup bagus sekali. Mungkin Anda pernah dengar lagunya, Andai, ku mau jadi orang. Andai, di Indonesia nggak ada perkosaan. Kita tahu siapa dia? Baiklah, kita panggilkan sahabat saya, teman saya, Opi Anderesta. Halo Opi, apa Halo, kabar? baik. Apa kabar, Mbak? Waduh, ceria sekali. Ceria. Ceria. Oke Opi, kita lanjut aja ini. Bener nggak sih sekarang Anda ikut aktif dalam pergerakan perempuan? Terus sejak kapan? Kenapa? Mungkin kamu mau jadi menteri wanita atau gimana? Enggak deh, jadi penyanyi aja kayak lebih Enak ya. seru, heeh. Terus honornya banyak. Coba gimana, Pi? Kalau sejak kapan, dari tahun 94 ya. Mhm, Waktu itu saya pernah ikut seminar, suka mhm. jadi pembicara lah gitu Hebat, loh. heeh. Terus, kalau sekarang-sekarang ya, sekarang kan banyak ada LSM, beberapa Mhm, LSM kayak mhm, Kalyana Mitra, terus Jurnal Perempuan, ada mhm. lagi yang Oh, ada baru jurnal. Koalisi Perempuan, kayak Mhm, gitu-gitu. Ya kalau saya sih dengan kapasitas saya sebagai penyanyi yang mungkin bilang sebagai seniman public figure dan mungkin mereka, para aktivis itu ngelihat, kalau mereka mengadakan campaign gitu buat masyarakat, salah satu medianya sayalah gitu loh. Jadi heeh. buat saya juga ini sebuah anugerah gitu Tambah loh. seru. Gitu Heeh, kalau buat bikin-bikin lagu kan juga heeh, banyak masukan ada gitu apa, loh. inisiatif Iya. ya. Terus apa aja yang, kamu lakukan di dalam kegiatan tersebut? Pada dasarnya saya independen ya. Heeh, Jadi ketika, Kalyana Mitra saya selalu bilang ke orang-orang dari mhm, Kalyana Mitra atau Jurnal Perempuan dan LSM perempuan mhm. lainnya, saya selalu bilang, "Kalau ada yang bisa saya bantu dan kebetulan saya sanggup, jangan segan minta tolong saya," gitu. Jadi apapun bentuknya gitu loh. Oh, Kayak mungkin, jualan susu heeh. atau ngadain seminar tentang pelecehan seksual dan Kenapa segala kok macam. susu dijual kenapa susu? Mahal, Mbak, Sedang melambung ya, sedang 45.000 yang kecil, gila sekali. aduh. Oke Opi, pemirsa jangan kemana-mana. Obrolan makin seru, tapi tunggu. Setelah yang sure ini. Heeh, Berada dalam dunia selebritis ya, yang kita tahu sangat rawan mhm, akan kasus pelecehan seksual. Nah, bagi Anda mhm. menghadapi hal ini atau mungkin pernah jadi korban pelecehan seksual, pernah nggak nih, Pi? Mmm,
pernah ya, Mhm. waktu zaman-zaman saya nyanyi dulu zaman dulu aku nyanyinya di pub-pub gitu Oh gitu. juga gitu. Terus adalah pokoknya yang, mau nggak nginep ini sama Enis Cry, Fresh Cry gitu lah. Terus akhirnya kamu Terus spray di bawah di pinggir gitar. Itu kira-kira mau nggak? nah Atau itu gimana? dia, kita kadang-kadang, apa ya, bukannya kita Mhm. ada gitu sebagian yang Mhm. mengkondisikan ya artis tuh image-nya seperti inilah gitu loh. Bisa dibawa Heeh, waktu itu gitu. jadi saya juga pernah seminar sama kepala sekolah gitu loh, Mhm. kepala sekolah yang, sangat bijaksana, wise sekali gitu loh di mata orang. Dan dia juga mendapat gambaran, artis tuh image-nya seperti itu meskipun nggak semuanya gitu loh. Mhm. Jadi akhirnya kita perlahan-lahan masyarakat terdoktrin kali ya, jadi image-nya Iya, artis gini gampangan iya gini-gini. bisa dibawa Cuman ya. akhirnya, mungkin ini klise sekali, balik lagi ke diri kita masing-masing lah gitu loh, Oke. bawaannya gimana gitu. Baiklah Opi, untuk membahas ini semua, ini mungkin ada pakar yang lebih mengerti tentang pelecehan seksual. Mmm. Beliau juga seorang anggota dari Komisi HAM, Oh, ya. hamburger. Dan juga beliau adalah ketua umum dari Kosgoro. Oh, Kita panggilkan Bapak Bambang Soeharto. oke. Selamat malam Pak Bambang. Monggo Pak. Saya lihat Bapak Bambang ini di antara pria pilihan saya loh, Pi. Karena beliau ganteng sekali dan gagah Pak Bambang. Aw. Wah, Pak, kira-kira nanti pulang lewat mana, Pak? Lewat depan. Lewat depan ya, Pak. Pak, kita sedang membicarakan masalah pelecehan seksual ya, Pak ya. Bapak sendiri sehari-harinya berada di maaf Pak ya. Sebenarnya pelecehan seksual itu apa? Sampai di mana batas-batas tindakan yang bisa disebut pelecehan seksual? Apa bedanya dengan kekerasan seksual? Memang dua-dua punya keterkaitan satu Mhm. sama lain. Hanya kalau pelecehan itu ada satu kategori dia ringan. Artinya begini, dia bisa wanita itu diberi tanda-tanda untuk diajak untuk melakukan hubungan seksual. Ada sign-sign-nya Ada lah ya. sign-sign tertentu yang tadi Mmm. katakan, bahkan lebih vulgar lagi kalau langsung dia mengajak begitu ya, tanpa sign-sign ya. Ini kira-kira pelecehan seksual. Di bus juga sering gitu, di bus saking padatnya, Mhm. eee, karena kesempatan itu dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral ini untuk memegang-megang beberapa bagian Iya. badan wanita. Ini tuh Heeh. pelecehan, tapi karena situasinya di bus memang begitu padat, jadi si Iya. wanita mau berontak atau mau memprotes agak sulit juga, walaupun di beberapa kali terjadi protes, karena saya juga sering naik bus Oh begitu. gitu baik. Mmm. Dan ini kembali lagi kepada Pak Bambang, mengapa kekerasan seksual itu merajalela setelah peristiwa kerusuhan 13 dan 14. 14 Mei yang lalu, Pak? Apakah ini salah satu rencana yang memang sudah dikoordinasikan dengan matang atau bagaimana, Pak? Kalau kita amati Mhm. masalah-masalah tersebut dan hasil laporan dari Komnas HAM, tim relawan, dan seluruh LSM yang ikut menyelidiki ini, maka terlihat ada kelompok-kelompok terorganisir yang melakukan pertama kerusuhan itu sendiri. Nah, karena masyarakat sudah dihimpit oleh ketidakadilan, dihimpit oleh kebutuhan ekonomi, dan mereka selalu melihat gap antara yang kaya sama yang miskin, sehingga pada waktu dipicu ada yang narik picu begitu, maka terjadilah semua kerusuhan, pembakaran, penjarahan, dan yang lebih-lebih sangat kecil adalah ruda paksa itu atau perkosaan itu dengan kekerasan, bahkan dengan pembunuhan. Nah ini saya kira manusia yang sudah dirangsang demikian, hilanglah akalnya, hilanglah dia punya perasaannya, sehingga yang ada naluri kebinatangan. Mmm. Jadi saya kira semua bisa terjadi pada semua manusia itu. Kalau Opi sendiri, kalau seandainya ini kejadian pada diri Opi Mhm. sebagai seorang penyanyi, apa yang Opi harus lakukan? Waduh, amit-amit, Mhm. waduh, nggak Amit-amitan kebayang deh, bacanya. amit-amit Bang Bayu. Heeh, Aduh, nggak kebayang deh, aduh jangan sampai aja. Insya Allah Cuman, ya. kalau misalnya memang, terjadi pada, ya terjadi pemerkosaan, ya sebaiknya kita melaporkan ya, Pak, ya? Iya, lebih baik Dan kepada polisi dan biasanya ada hambatan kultural. Iya. mhm, Kalau wanita di Indonesia diperkosa, dia malu untuk melaporkannya. iya, gini. Nah Tapi ini kalau seandainya gini hambatannya. Pak, kalau dia ngelapor sama polisi, terus polisi minta buktinya, ini gimana Iya, Pak? Nah ini. makanya bukti-buktinya kayak baju, terus Heeh. misalnya jam dan segala macam tuh harus segera diamankan gitu loh. Jangan dan, seharusnya melapornya secepat mungkin.
Iya, Pak, ya? Ya memang, mencoba untuk, mengumpulkan bukti-bukti itu lebih baik. Tetapi tiap perkosaan itu di mana dalam hukum itu di mana ada saksi, di mana ada bukti, di Mmm, mana ada kejadiannya, di mana ada korban, di mana ada pelaku, itu bisa dikategorikan sudah terjadi suatu perbuatan pelanggaran hukum.